konsentrasi, ya kan? Kuliah hari Jumat jam 1 siang itu merupakan suatu jam sakral apa ya? Tantangan tersendiri, ya. Karena biasanya udah pikirannya mau istirahat, mau libur, ya kan? Betul. Ya. Udah bikin tugasnya. Gina mana Gina? Ya. Nggak apa-apa Gina, yang mana aja lah, tapi mau dikerjain belum? Udah dikerjain belum? Pakai kelompok apa tadi? Kelompok baris. Oke. Beda-beda kan obatnya? Apa tadi apa yuk? semua floksasin. Ya nggak apa-apa semuanya. Nanti kalau sama semua semuanya sama gimana? Jadi variasinya sedikit dong. Ya nggak apa-apa lah. Ini obat diabetes selain insulin. Ada yang ingat dalam Ya, pada bikinnya berapa? Udah dapat berapa obat nih? Berapa obat sini? Buat ibu Berapa hamil obat? boleh selain insulin. Berapa? ARB, tulis lah Empat. tulis Ini berapa? antiemietik, Udah berapa obat? antipiret. tutup dulu dong anjing. Maaf tutup. Yang obat kemarin ya. Udah berapa baris ini? Hah? Obat gugur. Misoprostol. Misoprostol. Ya apa yuk? Di kan berarti Analog prostaglandin. Berarti yang boleh cuma metformin. Terus prostaglandin. Insulin. Prostaglandin. Referensinya ada kan ya? Referensinya Prostaglandin. ada, oke. Nanti digabungin terus nanti kamu kirim Jangan- ke saya bentuknya apa Jangan Excel analog, boleh jangan sederhana analog, aja prostaglandin nanti aja, saya buat prostaglandin. soalnya dari situ. Prostaglandin E dan F. Kalau nggak boleh. bikin ya nanti soalnya terserah saya. Ya, terus Ya. Oke, apa yang bisa udah siklin, situ? doxycycline, Sama asam valproat valproat, buat anti antiemetik, asam valproat, antiemetik, terus cephalosporin sama fluoroquinolone. Cephalosporin, terus cephalosporin sama ini Jadi apa? Cipro, Siklin. fluoroquinolone. Siapa yang bawa hari ini bawanya HP aja, nggak bawa yang lain, ada nggak? Hah? Ada nggak? Quinolone, terus Tablet boleh, asal ada bukunya di situ, asal ada referensi. Kalau HP doang saya nggak terima. Kalau ada yang bawa HP doang silahkan keluar dari kelas. fluoroquinolone, Ini udah semester 5 juga. Anti diabetes. Masa antidiabetes, datang ke kelas ini bawanya metformin, HP aja? metformin sama insulin secretagogue. Terus apa lagi? Insulin secretagogue, metformin, Insulin itu apa ini? ini ACE inhibitor. Sulfonylurea. Ya, semua gitu. OIN sih nggak boleh. Ini OIN nggak boleh sih. Tahu apa yang nggak boleh? Ibuprofen tuh. Oh iya, aspirin karena dia bisa menghancurkan darah. Antikoagulan. Anti apa? Antikoagulan kan? Iya. si anjingnya tetap ada. Obat-obat yang nggak boleh. Cephalosporin, fluoroquinolone. Lain. Ini apa? TFU. Tahu nggak sih buat tiroid? Enggak, gak masuk. PTU. Nggak masuk Barisan ya? sini dulu. Apa obat yang udah dapat? Ini berdua apa Streptomisin, berempat? misin. Mesin itu apa? Berempat. Oke, dari berempat ini kamu Mesin dapat itu apa? apa? Ampicillin. Kan satu aja, satu obat aja. Ampicillin. Iya, Streptomisin. Oke, parastamol aman. Kategorinya tahu nggak apa? Oh, yang boleh apa enggak? Apa namanya? Hah? Berarti boleh. Ya, Statin. kategori aman itu tahu nggak Statin, kategori statin. amannya apa? Belum tahu ya? Statin itu antikordutas ya? AMG kok. Ya udah, parastamol aman. Oke, kelompok sini. Kelompok sini apa? Ya. Analgetik morfin. Kurang aman. Kurang aman apa tidak aman apa nggak boleh apa gimana? Golongannya apa ya? Semua. Hah? Golongannya apa ya? Yang mana yang nggak boleh? Yang gak boleh, gak aman. Analog prostaglandin. Halaman berapa? Ini. Ya, di Farmakologi UI halaman 215 Oh ini aja udah pasti apa? Streptomisin, teratogenin. dijelaskan kalau morfin itu pada uterus bisa menyebabkan interval antar kontraksi lebih besar.
Oh, berarti mengganggu kontrol. Sebelah sini apa yang udah dapat tadi 2 obat ya? Ini apa? Aman apa nggak aman? Gue coba cek apa namanya antibiotik oral Ya gue cek dulu aman. ya. Nggak aman, oke. Apa yang nggak aman? Permin. Antibiotik tetracycline. Nah, nggak aman karena Oh iya. Ini coy norepinephrine Betul. Kenapa? pertumbuhan tulang infus bayinya. Norepinefrin lah. Oke, referensinya nanti di sebelah kanan dari tabelnya, nanti mau Word juga nggak apa-apa ya. Paling kanan referensinya mesti jelas apa, ya. Oke. Tetracycline antibiotik tidak aman karena mempengaruhi pertumbuhan tulang. Tulang ya tadi, pertumbuhan tulang. Oke, baris sini. Aman atau nggak aman? haloperidol Statin. S inhibitor dikontraindikasikan pada wanita hamil karena bersifat teratogenik. Kalau di Inhibitor golongan apa? Obat apa? Anti. Oke, anti hipertensi, S inhibitor, semua ya. S inhibitor halaman berapa dari buku farmakologi? Halaman 356. Tidak aman karena menyebabkan teratogenik. Ya, dari sini apa? anti nggak sih dia? Antipsikotik. bukan haloperidol teratogenik. Kenapa? Skizo. Nggak boleh dikasih Skizo. tahu. Sebaiknya tidak diberikan pada wanita hamil karena terbukti bahwa obat ini tidak menimbulkan efek samping. Tidak sampai terbukti. Quinolone efek sampingnya itu pada wanita hamil dapat menimbulkan kerusakan sendi pada janinnya. Fluoroquinolone menyebabkan kerusakan sendi pada janinnya. Oke. Ini apa? Untuk sini. Aspirin ibu hamil jurnal gitu. Ondansetron sebaiknya tidak digunakan pada kehamilan dan ibu masa menyusui karena kemungkinan disekresi dalam ASI. Indometasin. Sekresikan dalam ASI, ya semua obat mungkin juga bisa disekresikan dalam ASI ya. Tapi yang masalah ini akan kita bahas sedikit deh. Saya coba bahas ke teori sedikit aja. Karena nanti aplikasinya adalah kamu harus bisa membedakan nanti apakah obat ini aman atau tidak untuk ibu hamil. Nah, sekarang kan masalahnya kamu kompetensinya sampai mana, gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita tetap harus tahu. Kenapa kita harus tahu? Karena nanti bisa jadi kamu ketemu pasien yang kamu belum tahu apakah dia Apanya? hamil atau tidak, ya kan? Sekarang misalnya dia ngakunya nona tapi hamil, bisa nggak? Bisa. Bisa aja, ya. Nona itu belum menikah. Kalau kayak gitu kamu gimana cara men-screeningnya? Iya, aman. Kalau dia nggak ngaku, Kloroquine. kan ditanya sudah menikah gitu ya, jawabannya belum. Terus kamu nanya apa? Apakah pernah berhubungan seksual? Iya, Aktivitas tanya seksualnya? siklus. Siklus Ya, siklus menstruasinya. Oke. Ya bang Luis, saya agak Yang belum tahu apa? Yang belum tahu apa? Yang belum tahu itu. Kita Iya. belum tahu kenapa dia Oh, menyebabkan. dan valproat tadi udah. Kok udah. Terus antiemetik. Sambil di list lagi tadi ya, yang aman nggak aman masih lanjut ya. Tadi udah berapa obat? Anti diabetik udah. Nggak ada terus ini kenapa 4 apa 5? Apa 6? PTU. Tadi temennya udah sebutkan kamu catat ya. Nanti kan kita cari obatnya yang lain ya. Coba bertemukan sebutin aja S semua penghambat S inhibitor ada yang boleh. Berkasih kenapa dia ngelakuin hamil tuh Tadi yang anti penghambat tes semuanya. karena nggak ada. Ini obat-obatnya April.
PTU nggak ada ya? Itu obat apa? Tiroid, hipertiroid. Tiroid ya berarti ya. Pakai gending motor. Ini aman apa nih? Poli. Metildopa. Metildopa tuh buat Metildopa tuh buat kolesterol ini. ya? Bukan kolesterol men. Apa namanya? Parkinson. Oh iya. Hipertensi. Dia itu apa namanya? Oh, NC. Kayak dopamin sintetis dari luar, terbukti aman. Prekursor dopamin. Itu mah hipertensi. Kejang gua. Enggak boleh. Kan? Anti tiroid yang apa kata itu apa? Poli urasi. Wah, RB nggak boleh. Propiltiurasi nggak sih? Iya, propilitiurasi. Angiotensin receptor blocker. RB nggak boleh juga. Untuk karena kita memang negara dengan penyakit TB dan malaria, berarti tambah tadi ya, anti tuberkulosis dan anti malaria. Oke, anti tuberkulosis ada yang boleh tahu belum? Yang paling nggak aman buat ibu hamil yang mana? Streptomycin ya, hanya streptomycin saja ya. Nah, tapi streptomycin sekarang masuk nggak ke dalam? Ini untuk yang ini ya, untuk yang mana? Streptomycin untuk yang pasien yang TB yang mana? MRTB. Multiresisten. Ya, saya waktu itu udah ingatkan ya, kita sudah ada perubahan apa klasifikasi ataupun regimen tata laksana TB. Sekarang dibagi dua, yaitu TB apa dengan apa? Kasus baru dan rekuren. Dua aja sekarang dua. Ada yang masih ingat nggak? Streptomycin sekarang tidak masuk lagi ke dalam tata laksana yang seperti dulu. Jadi dia pada kasus tertentu aja. Ada yang tahu nggak? Dua apa? TB Laten aktif. nanti kalau yang satu lagi akan repot. Kalau yang satunya lagi mungkin masih mending kalau ibu hamil. Apa? TB sensitif obat dan TB resisten obat. Oke. Nah, jadi kalau streptomycin tidak lagi menjadi bagian dari yang TB sensitif obat. Kalau dulu streptomycin masuknya ke apa? TB apa? Yang mana kategori? Masih ingat gak? Kategori 2. Kategori 2 dulu apa kalau dulu? Kategori 2. Kalau kategori satunya kalau apa? Nah, sekarang udah nggak dipakai lagi itu. Sekarang pokoknya dia sensitif atau resisten. Nah, sekarang resistennya tergantung dia resisten apa. Resisten apa kemungkinannya yang menjadi masalah kalau dia resisten dua obat utama, yaitu rifampicin dan isoniazid. Ya, oke. Jadi kalau ibu hamil yang paling tidak aman adalah streptomycin. Oke. Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Iya, teratogeniknya di mana? Ototoksik, benar. Nervus berapa yang kena? Nervus berapa? 8. Nervus 8. Ya. Oke, sekarang saya mau ada sedikit aja materinya. Nanti kita lanjut lagi dengan diskusi yang tadi untuk obat-obatnya. Saya mohon untuk yang membuka HP coba dimatikan dulu HP-nya atau disimpan dulu di tas. Saya nggak mau lihat ada yang pegang HP terus baca yang lain karena saya mau cepat selesai ya. Biar cepat selesai. Agranulostosis. PTU. Granulostosis. Apa tadi? PTU. Nulositosis. Mari cari. Nggak boleh lagi. Raloxifene. Coba deh apa? Raloxifene. Ya. Nah ini, ya Dede bisa nggak kita kerjasama, jangan membuka yang lain selain kita diskusi bentar aja, nggak usah lama, ya.
poin-poinnya aja karena untuk sebagian besar obat memang kamu kalau dengan datang pasien dengan kehamilan bukan kompetensinya untuk memberikan tata laksana kalau pasiennya kehamilan dengan masalah ya. DM misalnya kehamilan dengan hipertensi dalam kehamilan, DM gestasional itu kan bukan kompetensi kita. Tapi tetap kamu harus tahu ya basicnya dan kira-kira obat apa saja supaya kalau ada pasien yang mungkin datang ke puskesmas atau ke layanan primer ternyata dia sedang minum obat dan dia sedang hamil, kamu bisa kasih edukasi ya. Ini sedikit sejarah aja mengapa kita harus concern sekali dengan pasien dengan kehamilan harus dapat obat ya. Jadi dulu tahun sekitar tahun 60-an ini ya, obat yang namanya thalidomid ini justru diberikan pada ibu hamil sebagai obat anti emetik. Kebayang nggak? Begitu lahir bayinya cacat ya. Nah ini banyak sekali kasusnya. Nah cacatnya seperti ini ya. Jadi namanya focomelia. Kalau sampai nggak ada kaki dan tangannya bilangnya amelia. Focomelia ini sebagian karena dia nggak punya anggota tubuh ekstremitas. Nah ini banyak dulu kasusnya ya. Jadi setelah diusut-usut ternyata penyebabnya adalah thalidomid. Tapi thalidomid ini nggak ditinggalkan, jadi sekarang dia buat obat lain, buat tata laksana lain ya. Nah tadi ada yang menyebutkan dia teratogenik. Nah jadi kalau teratogenik berarti dia menyebabkan malformasi atau kelainan kongenital ya. Kenapa? Karena kalau minum obatnya selama masa pertumbuhan janin ya. Ini udah minggu keberapa di ENR? 2. Oke. Berapa untuk perkembangan janin dari 0 minggu sampai 37 minggu, tahu nggak urutan-urutannya? Yang paling terbentuk dulu apa, yang terakhir apa, tahu? Atau misalnya bagi trimesternya, ada yang udah tahu belum? Kalau trimester kehamilan ada berapa? 3. Ada 3. Oke, yang trimester pertama kira-kira bagian apa? Atau kedua atau ketiga? Bedanya apa? Bedanya perkembangan janin dari trimester 1, kedua, dan ketiga. Ada yang tahu? Belum. Pelajarannya apa? Biologi ya? Dari biologi ada? Nggak ada. Udah praktikum? Udah. Atau praktikumnya bukan tentang itu? Bukan. Tapi masa belum tahu? Kira-kira udah tahu belum? Ada sih. Belum. Ada nggak ya saya gambar? Nah ini. Ya. Udah pernah lihat gambar ini? Sabar. Belum. Belum. Udah apa belum? Oh, masa sih belum? Ya udah kalau belum ya. Berarti dari farmakologi yang kasih tahu. Ya, jadi kalau misalnya seseorang minum obat pada masa ini dan obatnya itu tidak aman pada kehamilannya, ya maka yang terganggu ya ini mulai dari dia minggu 1 ya sampai minggu ke 38 ya. Kalau dia 37 minggu tuh masih tanggung-tanggung, makanya kalau itu ditunggu sampai 38 baru misalnya bisa dilahirkan lahir ya, kalau enggak ya sampai 40 minggu. Nah ini kita lihat di sini yang paling yang terus berkembang sepanjang dari awal sampai akhir yang mana? CNS, Iya. Central Nervous System. Saraf ya. Oke, jadi perkembangannya. Nah makanya kalau pada ibu hamil harus dipastikan tersedia apanya tuh, supaya memastikan perkembangan semuanya ini baik ya, termasuk SSP. Nah jadi kalau misalnya dia 2 minggu pertama nih ya, 2 minggu pertama kita bilangnya all or none, either dia berhasil atau either dia bayi anunya tidak berkembang, prenatal death. Jadi kalau misalnya minum obatnya di sini, tapi kalau di sini di trimester pertama tadi yang kelainan kongenital tadi, karena masih dalam proses pembentukan organ ya. Tapi kalau sudah di ujung ya, organnya sudah jadi yang masalah apanya? Fisiologis. Selain saraf? Ya, apanya nih? Fungsi fisiologisnya. Oke, jadi dia fungsinya nanti yang terganggu. Ya, makanya tadi tolong daftar obat yang tadi ditambahkan
Berarti dia aman tidak amannya untuk trimester ke berapa. Ada berubah. Dia trimester 1 dan 2 kategorinya tidak aman, tapi ketika di semester ketiga kategorinya masih nanti kan ada ya ABCD-nya itu misalnya kurang aman. Tadinya sama sekali kontraindikasi tapi masih bisa. Nah, jadi tambahan tadi informasi kamu pelajari adalah kapannya. Ya, mau trimester 1, 2 atau 3. Ya, kalau trimester ketiga udah akhir 38 minggu, kira-kira yang patut waspada apa? Kalau kamu memberikan obat. Walaupun baru minggu kedua, itu kan ini pengetahuan umum ya. Paruh waktunya. Proses suatu kehidupan itu kan. Ini nih obatnya. Kan semuanya udah lengkap ya. Isinya sudah bagus, semua sudah terbentuk. Tapi kalau kita minum obat menjelang kelahiran, apa yang mungkin patut diwaspadai? Yang reduksi persalinan. Iya, berhubungan dengan kontraksi. Ya. Atau satu lagi, kalau persalinan normal, selain kontraksi, ada resiko apa lagi? Perdarahan. Mulai buku. Perdarahan. Mimiknya jelek ganti ke dok. Ya, sound system ya. Sistemnya jelek dok, ganti ke. Oke. Ya, jadi makanya tadi saya bilang kalau farmakologi jangan dihafalkan ya, tapi dipahami. Ya, jadi di sini bisa dilihat yang tadi. Ini sedikit ya, walaupun mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi bisa jadi untuk beberapa obat tertentu. Tapi sekali lagi, kalau adik-adik memberikan obat, pasti terbatas. Ya, kita pasti memberikannya hanya untuk mungkin common illness aja. Begitu ibu hamil dengan permasalahan, kemungkinan akan kita rujuk. Ya, nah tapi sedikit pada ibu hamil itu ada perubahan farmakokinetik. Ya, kira-kira secara fisiologis yang terjadi pada ibu hamil apa aja? Iya, ada penambahan cairan, ya kan? Sehingga terjadi ada pembekakan atau yang lain. Oke, terus apa lagi? Penambahan apa lagi? Iya, penambahan berat badannya tadi selain dari penambahan cairan juga penambahan lemak ya. Oke, jadi ada sedikit mungkin mempengaruhi farmakokinetik, tapi bisa mempengaruhi efek atau farmakoterapi ataupun efek samping, bisa jadi enggak. Ya, jadi ini hanya untuk pengetahuan aja. Ada beberapa perubahan ya, perubahan metabolisme, perubahan distribusi. Distribusi jelas berubah ya, justru ada perubahan ya. Karena kan tadi ada perubahan cairan dan lemak ya. Pasti disposisi obat yang di lemak akan lebih lama dia keluar dari tubuh. Oke. Ini beberapa contoh ya. Metabolisme yang akan terganggu kalau pada pemberian obat. Ya, di sini misalnya ya obat paracetamol tuh tadi sebenarnya sudah sebutkan salah satu obat yang paling aman pada ibu hamil, ya. Sehingga kalau analgetik masih cukup dengan paracetamol, maka kita berikan paracetamol saja. Nah, ini kalau plasenta, ya, kalau kamu lihat ini sebenarnya gambar apa? Kalau ini plasenta ini gambarnya kayak gambar apa? Usus. Seperti? Usus. Ya. Jadi plasenta pada awal-awal emang dia tebal ya, dan agak lebih sulit ditebus oleh obat. Tapi bukan berarti obat nggak bisa lewat. Obat bisa lewat karena dia sebenarnya sama aja seperti usus. Ya, jadi plasenta tidak melindungi janin secara maksimal untuk dari obat, tapi justru dia bisa dilewati. Ya. Jadi kalau obat bisa lewat, ya. Difusi. Yang pertama tadi ya. Nah ini mungkin ini aja langsung ya. Ya. Nah plasenta tapi ada juga dia efeknya melindungi janin ya. Bisa menyebabkan efflux obat ya. Jadi di plasenta itu
ada obat yang udah masuk ke plasenta, ntar masuk ke sirkulasi janin, kemudian dikeluarkan lagi, ya. Jadi baru masuk dia keluarkan lagi. Jadi ada juga efek perlindungannya, ya. Terus awal kehamilan dia makin tebal, lama-lama dia menipis sehingga lebih mudah lagi di ditembus, ya. Nah, dia juga bisa membentuk metabolit yang toksik. Jadi kalau etanol ya pasti ini kan alkohol ya. Makanya pada kehamilan ibu hamil dilarang mengkonsumsi alkohol. Nah, kalau obat seperti plasenta ya usus ya, seperti usus, jadi ya rata-rata difusi pasif. Nah, tapi bisa juga dia transport aktif. Nah, ini contohnya ya. Metildopa obat apa? Obat anti Parkinson. Anti hipertensi ya. Nah, ini jadi makanya tadi intinya menggambarkan aja bahwa obat itu ya bisa lewat bolak-balik lewat usus, menembus usus ya dengan berbagai cara. Nah, kalau pinositosis ada yang masih ingat nggak? Itu apa? Pinositosis seperti apa? Jadi kalau misalnya kenapa kalau ibu hamil, gimana ya jelasinnya? Udah sampai vaksin belum tentang ibu hamil? Ya, kalau ibu hamil yang di daerah yang kemungkinan beresiko mengalami infeksi, ya akan diberikan vaksin tetanus toksoid, ya. Nah itu yang diberikan ibunya ya, oke. Tapi nanti pada saat persalinan itu bisa mencegah terjadinya tetanus toksoid pada bayinya. Tahu nggak kenapa bisa resiko tetanus? Ada yang tahu? Mungkin di daerahnya pernah dengar? Kamu pernah dengar yang namanya dukun bayi nggak? Paraji, kalau yang daerah Jawa Barat, Paraji tahu? Untuk apa? Kayak apa? Siapa beliau itu? Ya, membantu melahirkan. Tapi sebenarnya tenaga kesehatan bukan? Bukan ya. Jadi kalau di daerah itu dan belum terdidik ya, itu memotong apa namanya itu? Ya, memotong ari-arinya itu pakai gunting, bambu. Nah, bambu yang tajam itu apa ya namanya? Sembilu ya? Ngilu ya? Sembilu. Nah itu kalau dia tidak steril maka resikonya tetanus ya. Nah jadi akhirnya pada saat kehamilan ibunya diberikan vaksin tetanus. Nah itu si tetanus itu vaksinnya itu dia pinositosis ininya prosesnya. Pernah yang ingat gak gambar amuba? Kalau amuba mau makan gimana? Itu pinositosis. Jadi untuk vaksin ini seperti itu ya. Nah, karena tadi plasenta mengandung lemak, maka kalau obatnya larut dalam lemak dia pasti lewat, ya. Diazepam golongan apa? Antikonvulsan, benzodiazepin, ya. Karena dia kerjanya di SSP pasti dia larut dalam lemak. Jadi kalau ibu, nah makanya ibu yang pecandu ya, nah itu pasti ketika lahir anaknya gimana? Ada yang tahu? Kalau ibunya pecandu, begitu bayinya lahir, anaknya mengalami apa? Mengalami apa? Kalau ibunya pecandu, anaknya dapat kan tadi lewat plasenta, lewat ari. Kalau begitu belahir jadinya stop kan? Jadi gejala apa? Sakau, iya, withdrawal syndrome. Makanya langsung di-treat. Agak banyak lagi. Ya. Gele anjing gue. Nah, sama seperti prinsip-prinsip obat yang lain. Jadi makin kecil molekulnya maka makin mudah, ya. Makin besar molekulnya makin sulit, ya. Oke, terus yang non ionized tadi biasanya tidak larut dalam air ya. Larut dalam air. Kemudian kalau ikatan proteinnya rendah, ya. Tapi ini nggak selalu gini ya. Prinsipnya gini adik. Obat yang melewati plasenta tidak semuanya sifatnya teratogenik, ya. Jadi ini prinsip dasar aja bahwa apa aja yang bisa lewat. Tadi kan glukosa segala itu kan makanan ya. Jadi lewat transport apa tuh semuanya bisa lewat. Nah, tapi
nggak semuanya bersifat teratogenik ya. Udah ya. Nah, bagaimana cara memengaruhinya ya? Tadi kalau dia menyebabkan kerusakan langsung aja menyebabkan kerusakan pada selnya. Ya, kayak tadi mungkin septomisin ya. Berarti dia langsung merusak nervus 8. Oke. Atau dia bisa juga menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah sehingga suplai dari oksigen dan nutrien akan berkurang. Namanya apa nih? Kalau misalnya bayinya kecil badannya karena suplainya kurang, apa ini? BBLR ketika lahir ya. Ya, pertumbuhan janin terhambat atau IGR ya. Ini salah satu penyebabnya adalah pada ibu yang janin terhambat. merokok. PJT. Ya. Jadi ibu yang merokok nikotinnya itu menyebabkan vasokonstriksi ya, sehingga dia pasokannya berkurang. Nah, ini tadi yang terakhir tadi. Pada trimester atau trimester awal ya. Tadi lupa salah ya. Trimester awal juga bisa akan beresiko terjadinya abortus ya, karena menyebabkan kontraksi uterus ya. Jadi kontraksi uterus yang tidak diharapkan adalah di awal kehamilan atau di minggu-minggu sebelum waktu anterum. Ya, jadi kita kalau misalnya ibu ini masih ingat ya pelajaran yang di semester 2 pas 1. Kalau ibu hamil itu mengalami kontraksi pada minggu ke-36, mau dilahirkan apa gimana? Dilahirkan. 36, 35, 36 minggu. Apa dilahirkan? Kontraksi. Kalau ditunggu, mau diapain? Kalau pasiennya mengalami kontraksi dini, berarti dikasih mau diapain dulu? Mau dilahirin apa tunggu? Dilahirin. Kan 36 minggu tanggung, jangan dilahirin dulu, ya kan? Oh. Kalau masih bisa ditahan Tahan. kontraksinya. Oke, berarti diberikan obat yang Menahan mengurangi mengurangi kontraksi. Apa ada obat yang 2 ya? Apa? Tokolitik atau tokolitik obat apa? Ada 2 kan? Yang mengurangi kontraksi atau justru meningkatkan kontraksi. Kalau mengurangi kontraksi tokolitik. Satu lagi apa? Meningkatkan kontraksi. Betafluori ya? Apa? Ya, benar. Uterotonika. Ya. Jadi obat yang justru diberikan untuk meningkatkan kontraksi uterotonika atau mengurangi kontraksi tokolitik. Nah, berarti pada pasien tadi diberikan tokolitik. Apa yang tahu tokolitik apa? Pelajaran semester 2, semester 1. Ayo, modul BNB. Kenapa pula BNB belajar tentang uterus ya kan? Ya, masih ingat? Ada temennya yang lagi ketiduran, tolong ya, nanti nggak ada? Ya boleh dibangunin, boleh ya, dicubitin aja. Ya, ada yang inget nggak? Ada reseptor apa di uterus? Ya, iya reseptor beta 2. Oke, jadi obatnya? Beta 2 agonis. Agonis beta 2. Namanya? Beta 2. Ya. Terbutalin, apa lagi? Nifedipin. Obat apa yang udah kamu kenal? Ya, obat asma, benar. Apa namanya? Salbutamol. Ya. Jadi pada kontraksi yang ringan pasiennya kita kasih tokolitik biar dia jangan kontraksi dulu. Ya, kalau kecuali yang lain-lain ya nanti ya. Tapi kalau pada itu kita tunda dulu kalau masih bisa ya. Nah, jadi kita cegah supaya tidak terjadi kontraksi. Misalnya pasiennya, saya tanya ya, karena saya pernah waktu itu minum salbutamol, apa terbutalin gitu. Saya minum 1 tablet. Emang iya,
kontraksinya berkurang, saya bisa istirahat, tapi tahu-tahu saya palpitasi. Kenapa ya? Akhirnya jadi saya minumnya setengah habis itu. Nggak selektif. Tapi tadi katanya agonis beta 2. Tidak selektif. Tidak selektif. Sebenarnya dia cukup selektif sebenarnya, Cuma beta ya. ada di jantung juga. Tapi ternyata begitu reseptornya jenuh, dia mampir ke Beta 1. beta 1, iya. Jadi kita lihat-lihat aja nanti pasiennya, kalau misalnya cukup setengah tablet aja. Jadi kadang-kadang variasi individu ya. Mungkin dia cukup dengan dosis lebih kecil sudah berkurang kontraksinya. Oke. Mekanisme teratogenik tadi, ya. Ini biar tahu aja, ya. Jadi kalau tadi udah ada yang jawab tuh S inhibitor, Kalau misal lewat ya. Nah, jadi salah satunya dia menghambat enzim itu, ya, menyebabkan teratogenik, ya. Kemudian kerusakan vaskular, stres oksidatif yang thalidomid, ya, kerusakan sel saraf. Nah ini ya, ada yang pernah pakai untuk skincare-nya mengandung vitamin A? Pernah? Nah, retinoid itu termasuk yang dilarang teratogenik. teratogenis. Jadi saking ketatnya, kalau pada seseorang yang mau memakai retinoid, bahkan hanya untuk pemakaian topikal, harus dipastikan pasiennya sedang tidak hamil, ya. Bahkan waktu itu FDA apa ya, sampai harus pakainya 2 ininya, apa namanya, kontrasepsinya, karena untuk memastikan tidak hamil, ya, tidak akan terjadi kehamilan. Nah ini yang tadi saya minta, ya. Kan saya tanya, nggak amannya sih mana? Nggak aman, ya. Nah, berarti tadi tabelnya tambahin satu lagi, dia kategorinya A, B, C, D, atau X, ya. Kalau paracetamol tadi dia B. Oke. Yang kategorinya A itu jarang banget, ya. Jarang. Jadi karena kita belum tahu. Tapi kalau yang C sama D banyak. Kira-kira tadi tetrasiklin mau C apa D? C. Tetrasiklin. D. C apa D? D. Oke, bahkan dia mungkin X. Oke. Kenapa? Karena udah jelas evidence-nya, ya, bahwa dia akan menyebabkan kerusakan, ya. Resikonya sangat berat. Oke, ya. Dia bisa D. Oke. Atau X, sorry, X. Nah, tapi sekarang kita kalau dalam Islam juga kan jelas ya. Kalau ibunya dalam kondisi terancam nyawanya, tidak ada obat lain, ya, walaupun itu beresiko pada janinnya, mau dipilih siapa? Ibunya. Oke, jadi kita kalau life saving adalah pertama ibunya, walaupun kita sudah tahu itu resiko menyebabkan gangguan pada janinnya, ya. Itu sama dia di kita kedokteran menganutnya itu juga. Jadi kalau mau life saving ibunya dulu, oke, ya. Nah, jadi kalau antara C atau D itu semuanya outweigh mau risk and benefit, oke? Jadi kita kalau menentukan pilihan obat, kalau dia termasuk C atau D, maka resiko and benefitnya buat siapa? Berarti resikonya buat siapa, benefitnya buat siapa? Benefit buat ibu. Tadi ya, benefitnya buat ibunya. Jadi kalau benefitnya lebih banyak, maka kita boleh aja memberikan yang D atau bahkan yang X. Ya, kalau misalnya ada D, ada antibiotik yang D atau C, maka dipilihnya yang mana? C. Yang C minimal. Ya, jadi kalau misalnya evidence-nya udah jelas pada hewan, contoh tadi fluoroquinolone, ya, fluoroquinolone. Itu evidence-nya pada hewan, pada manusia belum. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan pada ibu itu masih lebih reasonable dibanding tetracycline. Ya. Jelas sampai sini? Oke, jadi tadi yang diminta untuk kamu tahu adalah tadi ya, obatnya, apa efeknya, trimester keberapa, dan dia termasuk kategori yang mana. Yang kamu harus tahu adalah, yang harus tahu apa yang harus apa ya? Yang sering-sering aja ya, ada di dalam Fornas saja, ya. Kalau yang gampang diapalin tentu yang paling aman ya, karena yang lebih aman lebih
Dikit. sedikit dibanding yang tidak aman. Tidak aman. Oke. Nah, tapi sekarang ini tahun berapa ya ini ya? Ada labeling baru, ya. Nah, jadi di sini termasuk dan ditambahkan ya, pregnancy termasuk ke dalam proses persalinannya tadi ya. Nah, makanya tadi kita sebutin tuh ya, obat apa yang beresiko nanti mengganggu proses persalinan ya. Nah, kemudian juga pada ibu yang menyusui. Oke. Dan yang terakhir ini yang barunya labeling yang adalah memengaruhi reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Berarti mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Fertilitas ya. Oke, jadi ada obat yang harus diberikan warning bahwa mungkin mempengaruhi fertilitas seseorang. Ya. Jadi nggak hanya in pregnancy ya, bisa juga pada ini tambahannya ya. Tadi kan temannya bilang ondansetron sebaiknya tidak diberikan pada ibu karena disekresi ke ASI ya. Nah, secara tadi kalau masuk ke dalam kelenjar susu itu juga sebenarnya dia boleh-boleh aja masuk semua nanti. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah apa? Berapa banyak ASI maksudnya berapa banyak obat yang akan masuk disekresi ke Sama yang besok ASI. Mas. Berapa banyak yang akan masuk ke bayinya? Ya, pernah dengar nggak? Dok, anak saya sakit, tapi saya minum obatnya, gitu. Pernah dengar? Nanti di lapangan begitu, ibu ini anaknya kan demam, udah dikasih obat, udah dok. Ya, tapi saya yang minum obatnya dok tuh saya kasih ASI. Nah, kira-kira gimana? Kurang. Ya, yang kita tidak bisa tentukan adalah berapa kadar obat di ASI tersebut dan cukup untuk bayinya, ya. Oke, tapi pada obat-obat yang justru yang jelas menyebabkan gangguan karena pada bayinya, berarti kita harus waspada. Makanya tadi salah satu labelingnya dari FDA itu adalah harus diberitahu kalau obat ini mempengaruhi Laktasi. bayi melalui ASI. Berarti kadar obat di dalam darahnya itu cukup tinggi atau walaupun dengan dosis kecil dia dapat menyebabkan gangguan ya. Oke ya. Nah, mempengaruhi produksi ASI bisa nggak? Bisa juga. Ini juga jadi yang dikasih warningnya bukan hanya akan ada efek buruk pada bayinya melalui ASI-nya, tetapi bisa mengaruhi produksi ASI-nya. Tentu yang tidak diharapkan adalah produksi ASI-nya berkurang ya. Jadi bagaimana kita pertimbangannya kalau memberikan obat selama laktasi ya? Kalau balik lagi ke risk and benefit pada ibunya. Jadi kalau memang obat itu tidak bisa, gimana ya? Obat itu harus diberikan pada ibunya, walaupun dia memengaruhi bayinya lewat laktasi, maka kita dahulukan pengobatan ibunya, ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengurangi bonding antara ibu dengan anaknya, gitu ya. Nah, itu juga kita pertimbangkan. Kalau misalnya resikonya kecil kok, nggak terlalu besar ya. Contohnya pada ibu yang dengan TB. Kalau ibu dengan TB, boleh nggak menyusui? Boleh nggak? Ibu dengan TB aktif menyusui bayinya boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Gimana? Ntar tanya ya sama narasumbernya. Kalau waktu itu setahu saya boleh. Kenapa? Karena tadi ini benefitnya buat siapa? Bayinya jelas. Bayinya butuh ASI. Nah, ibunya lagi DB aktif, jadi kita kurangi kemungkinan apanya? Penularannya. Gimana cara mengurangi penularannya? Penularan TB lewat mana? Lewat droplet, ya kan? Nah, pada saat menyusui ya kita hindari, ya, nah gitu. Jadi keuntungan buat bayi dan ibunya bisa dapat, ya. Nah, resiko serius pada bayi jika pengobatan, nah ini tadi berarti harus di stop ya.
belum kehapus. Ya, nah tadi bisa jadi gini, misalnya kita siasati ya. Jadi ibunya nyusui anaknya biasanya berapa jam sekali. Nah mungkin bisa juga kita siasati, misalnya anaknya lebih jarang minum pada malam hari gitu ya. Nah berarti nanti mudah-mudahan juga lebih sedikit. Maka waktu minum obatnya adalah pada saat malam, misalnya begitu. Itu bisa juga, makin banyak ASI yang diminum tentu makin besar kemungkinannya dia dapat obatnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau edukasi ke pasien ya, nah ini kalau pada kondisi ibunya normal aja ya. Oke. Tapi kalau ibunya hipertensi, kamu gimana edukasinya? Kalau hipertensi dalam kehamilan, kamu edukasinya gimana? Minum obat nggak? Iya jelas minum obat kan, tidak? Preeklamsi. Jadi kamu edukasi yang benar ya. Jadi Bu, obat untuk hipertensi ada yang apa? Oke, siapa yang dapat tadi hipertensi yang aman buat ibu hamil yang mana? Metildopa. Anti hipertensi yang aman buat ibu hamil ada yang dapat tadi? Metildopa. Dalam kehamilan dan hipertensi gestasional, diabetes gestasional itu sering terjadi ya. Walaupun bukan kamu yang penata laksana, tetapi setidaknya tahu. Pertanyaannya, anti hipertensi apa yang aman buat ibu hamil? Metildopa. Apalagi ada nggak yang lain? Kenapa metildopa aman? Metildopa golongan apa? Siapa? Mekanisme kerjanya apa? Metildopa. Metildopa. Metildopa mekanisme kerjanya agonis alfa. Apa efeknya agonis alfa 2? Ya? Alfa 2 efeknya ada yang tahu? Agonis alfa 2 pelajaran modul BNP juga, ya kan? Ya, berhubungan dengan rilis dari neurotransmitter. Ya, neurotransmitter apa? Yang berhubungan dengan tekanan darah? Neurotransmitter apa? Epinefrin. Ya. Jadi alfa 2 letaknya di mana? Di pembuluh darah vaskular. Letaknya. Alfa 2 letaknya di mana dulu? Vaskular. Yang merilis norepinefrin di mana? Presinaps. Pegang dulu. Organ efektornya apa berarti? Pembuluh darah. Alfa 2. Organnya apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Kalau ingetin ya, kalau farmakologi jangan dihafalin ya. Harus dipahami. Alfa 2 di mana adanya? Di pembuluh Darah. Pembuluh darah. Oke. Ya, reseptornya berarti ada di Pembuluh darah. ya, reseptor di pembuluh darah. Oke, neurotransmitternya yang beri siapa? Presinaps. Saraf. Organ efektor dengan saraf ada apa? Sinaps. Ya udah, tadi yang merilis norepinefrin siapa? Sarafnya kan? Ya. Oke, alfa 2-nya ada di mana tadi? Alfa 2 apa alfa 1 yang ada? Alfa 1. Alfa 1 apa alfa 2? Ada alfa 1 juga. Alfa 1. Reseptor alfa 2-nya di presinaps. Jadi kalau Presinap. metildopa ya itu kan apa klonidin? Sama nggak klonidin sama metildopa? Coba dibuka lah bukunya. Coba dibuka. Sama nggak? Ya. Gantikan depan dopon harus katekolamin, metil norepinefrin. Dan dibaca dulu 1 menit. Alfa 2. Halaman berapa? Halaman biru. 352. Minoxidil. Naik bro. Op.
Beda anjing, lu dari berapa Cok? 5. Lu 6 ya? 6. Sorry bro. Dono kalau 5. Ini berapa ini? 2 berapa? 22. Atas berarti. Ya, sekalian biar ingat-ingat lagi mekanisme kerja obat ya. Oke, jadi di sini ada peran sistem saraf otonom ya. Oke, gimana? Metil dopa, coba siapa yang mau jawab? Ada? Volunteer? Atau panggil aja biar nggak ngantuk. Saya udah mau slide terakhir nih. Ya, sebentar kan? Kamu udah baca juga. Apa 2? Ada? Beda obat tapi sama-sama alfa 2. Ya, sama apa? Mekanismenya jadi gimana? Mekanisme kerjanya? Dia mensintesis katekolamin. Apa sih? Sama-sama dulu sama-sama mendorong kerja simpatis, cuman bedanya Apa? Reseptor estimasi reseptor alfa di sentral sehingga mengurangi sinyal simpatis ke perifer, makanya dia relaksasi. Resistensi vaskular tanpa banyak komponen frekuensi dan kinerja. itu bukan sih. Yang ini bukan sih. Itu juga. Pusing gua. Ku menuruti Kevin. Mekanisme kerja klonidin atau metil dopa, siapa yang udah ketemu? Kevin. Apa hubungannya dengan alfa 2 dan rilis dari norepinefrin? Siapa yang udah ketemu? Ayo, masa sekelas belum ada yang dapat? Ada? Ingat gak gambarnya? Memang jelek banget. Sound systemnya emang nggak bisa. Udah, terusnya lagi. Berdasarkan sumber yang saya dapat di Farmako, Iya, iya kan. Dapat transmitternya kan. dirilis oleh sistem saraf simpatis, yang mana cara kerja dari metildopa ini dia itu mengurangi menstimulasi di reseptor 2 di sentralnya sehingga mengurangi sinyal simpatis ke perifer yaitu di pembuluh darahnya sehingga bisa menurunkan resistensi vaskular tanpa mempengaruhi si frekuensi dan denyut jantung, curah jantung. Jadi prinsipnya alfa 2 itu adanya di presinaps ya, di sentral. Jadi kalau misalnya dia agonis apa antagonis tadi? Agonis. Metildopa. Agonis. Nah, kalau misalnya reseptor alfa 2-nya diduduki oleh metildopa atau klonidin, maka rilis norepinefrinnya berkurang. Ya, sehingga nanti dia terjadi ya kalau pada sistem saraf simpatis ada norepinefrin, pembuluh darah gimana? Kontraksi. Vasokonstriksi. Jantung kontraksi jantung meningkat, konduksi jantung meningkat, ya. Oke. Nah, jadi itu pilihan pada ibu hamil ya. Oke. Nah, ini contoh ya, nanti adik-adik harus sambil belajar nanti di modul-modul berikutnya atau modul-modul yang sudah berlalu pun ya. Kita kan sebagian modul udah lewat ya. Nah, ini contohnya kalau pada malaria ya. Oke.
Nih, Primaquine tidak diberikan karena ada resiko toksisitas, ya. Nah, yang bisa diberikan adalah kina atau clindamycin. Tapi DHP ini apa nih? DHP. Dihidro. Ya. Pak, kamu sambil cari coba. Coba kamu cari pedoman pengobatan malaria, coba. Sambil dicari. Yang baru kalau nggak salah ada 2002 berapa ya? 3 apa? Coba di browsing situ cari pedoman pengobatan malaria. Terus kamu cari apa itu DHP. Buku saku. Ini bukan nih, ini salah nih. Bukan. Dua, oke. Masih nggak? Sama nggak ini buat ibu hamil? Ini saya pakainya yang 2019. Oke, coba 2022 diupdate. Yang pada ibu hamil sama nggak tata laksananya? Karena nanti kamu di daerah kemungkinan ketemu kan? Apalagi kalau daerah endemis DHP tablet. malaria, ya. Walaupun nanti kamu rujuk, ya. Oke. DHP udah ketemu. Udah. Itu kamu download aja, pasti akan berguna, ya. Itu doang. Mungkin di modul lain nanti kita belajar. Kayaknya ANA deh, nanti kita belajar modul ANA. Singkatannya apa? Dihidro. Ada yang ketemu DHP apa? Dihidro artemisin propinon. Dihidro Artemisin. artemisinin. Artemisin. Piperaquin. 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 Coba sambil dilihat, kalau nggak hamil apa? Kalau nggak hamil tata laksananya apa kalau nggak hamil? Kalau nggak hamil, Kalau nggak hamil. berarti ke atas dong. Vivax. DHP plus Primaquine. Benar. Yang ini aja, yang tanpa komplikasi. DHP. Malaria, falciparum tanpa komplikasi terapinya apa? DHP plus Primaquine. DHP plus Primaquine. DHP-nya dihidro artemisinin piperaquine. Ya. Piperaquine tuh obat juga ya, bukan gitu ya. Jadi di artemisinin atau kalau misalnya kamu dengar ACT itu ya, artemisinin combination therapy. Jadi artemisinin itu kok selalu dikombinasi. Nah, kalau dia sedang tidak dalam kehamilan atau orang biasa, DHP itu dihidro artemisinin piperaquine plus primaquine. Tapi kalau pada ibu hamil berarti yang teratogeniknya adalah primaquine. Jadi tidak diberikan primaquine-nya. Oke. Tapi kina dan clindamycin juga bisa diberikan. Jadi kalau ini kedua ya. Nah, terus ya. Boleh buat ibu hamil? Boleh. Boleh. Clindamycin golongan apa? Obat apa dia? Antibiotik. Oke. Udah nambah nih obatnya, tambahkan dari tadi. Tambah. Ya. Masukkan dalam tabelnya. Primaquine. Dari tadi yang sudah kita bicarakan. Berarti primaquine tidak aman. Tidak aman. Oke. Sebenarnya tidak amannya kenapa? Perlu tahu juga. Kenapa tidak aman? Jadi tidak aman, dan amannya jangan cuma aman nggak aman doang ya. Tidak amannya kenapa? Tadi contoh tetrasiklin menyebabkan kerusakan Nervus tulang. tulang. Terus kalau fluoroquinolon menyebabkan kerusakan sendi. Nah, jadi harus ada alasannya ya. Oke, nah jadi pada ibu hamil yang memang membutuhkan obat berarti jelas ya. Kalau suplementasi berarti harus, apalagi asam folat nih contohnya. Asam folat itu untuk apa? Mencegah apa? Terjadinya apa? Anemia. Tadi kelainan pada sistem saraf jelas karena dibutuhkan ya. Nah kalau pada pasien yang hiperemesis obatnya apa? Hiperemesis itu apa? Ini kasus pertama apa? Kasus apa? Kasus kehamilan fisiologis. Ada kan dia muntah-muntah? Pada minggu keberapa terjadi emesis yang normal pada minggu keberapa? 1, 2, 3. Minggu trimester 1. pertama. Kalau hiperemesis artinya
Berlebihan ya. Jadi kalau sudah mengalami hiperemesis Davidarum, indikasi diberikan anti emetik ya. Kalau misalnya mungkin muntah-muntahnya masih dapat dihandle, nggak ada masalah, minum air jahe dia nggak apa-apa gitu kan, ya udah aman, masih bisa makan ya. Oke. Nah itu berarti dia tidak perlu. Nah, tapi begitu dia hiperemesis mungkin dia perlu. Apa obatnya yang aman? Obatnya yang aman apa? Peridon? Enggak dong. Oke. Anti emetik apa aja? Domperidon, ondansetron, metoclopramid, udah 3. Ada lagi nggak? Pyridoxine. Ada lagi? Dexamethasone ada, tapi memang kan dia nggak sebagai antiemetik saja ya, yang lain juga. Ada lagi? Nah, sekarang pilih yang aman bagi bilang mana? Dimenhidrat apa sih? Ondansetron tadi nggak aman katanya. Apa sih? Belum tadi belum tahu alasannya ya. Pyridoxine. Nah satu lagi. Kalau misalnya dia nggak aman untuk ibu hamil, kemungkinan nggak aman juga pada masa laktasi atau pada anak, ya, pada anak. Anak yang mana? Anak yang mana? Menyusui. Kalau nggak aman pada ibu hamil, kira-kira anak yang mana yang nggak aman? Yang sedang dalam masa Laktasi. pertumbuhan. Maksudnya udah lahir bayinya, kemudian dapat obat itu, ya, bisa. Oke, toksoplasmosis penyakit apa? Toksoplasma. Iya, Infeksi. parasit. Makanya nih yang perempuan nanti kalau mau udah menikah, periksa torsnya sebelum hamil ya. Jangan udah hamil baru periksa, ya. Mending sebelum. Apalagi yang suka pelihara kucing atau apa ya. Tapi kalau kucingnya sebenarnya dirawat sih nggak masalah. Tapi kalau, nah intinya sebelum hamil periksa aja dulu ya. Obat apa yang aman? Obat apa kalau toksoplasmosis obatnya apa? Udah pernah tahu belum sih ya? Belum. Udah belajar belum? Parasit ini. Belum. Kalau misalnya ibu hamil mengalami toksoplasmosis, resikonya apa? Bayinya mengalami kelainan mati. Nah ini parasitnya ya, bukan catat. obatnya ya. Maka ibu dengan toksoplasmosis harus diobatin. Kalau enggak nanti resiko kejadiannya. Oke, titik-titik dulu ya, nanti dicari. Oke, tata laksana toksoplasmosis pada ibu hamil yang aman apa? Oke, ibu dengan HIV positif, boleh nggak menyusui? Enggak sih? Ya mungkin belum belajar obat penyakitnya ya, walaupun penyakit yang harus diketahui untuk ya. Nah berarti anti HIV yang aman pada ibu hamil. Oke, masukin ke kotak tadi. Nah kalau kalau DM gestasional saya rasa sudah tahu apa obatnya. Insulin. Waktu modul NNM insulin. Oke. Nah ini salah satunya insulin molekulnya kecil apa besar? Gede dong. Besar ya. Kalau kecil bisa masuk Kalau placenta. kita memberikan tata laksana DM pada ibu, khawatirnya apa sih? Anaknya Iya, yang mengalami hipoglikemi siapa? Janin. Iya, jadi bayinya yang kekurangan glukosa. Jadi kalau insulin itu disebutkannya tidak melewati plasenta. Ya, jadi aman. Makanya kalau pada DM gestasional dia harus Insulin. diberikan insulin. Atau misalnya memang sudah DM ya, terus hamil. Kalau DM dalam kehamilan artinya apa? DM-nya terjadi pada saat hamil aja ya kan? Masih ingat kan? Masih. Ya. Terus ibu dengan asma, ibu dengan hipertensi tadi sudah ya, harus ditata laksana. Justru harus diobati ya. Oke. Saya sampai sini aja untuk pengantarnya. Nah, berarti yang selanjutnya harus tadi adalah obatnya. Oke. Mungkin saya mau dengar dua lagi deh. Apa sih tadi selain itu? Anti hipertensi, analgetik, obat flu, ya obat flu isinya apa aja? Antihistamin udah masuk situ ya. Antihistamin generasi 1, 2. Kalau obat flu tadi apa aja? Dekongestan ya, pseudoephedrine, phenylephrine. Terus tadi apa?
antihistamin, kalau paracetamol kan obat flu include ke situ ya. Mungkin ditambahkan apa? Antitusif mungkin ya. Dextromethorphan sama apa? Antitusif, dextromethorphan. Berapa jam berapa jam? Yang PMF? Nah, kalau kodein tadi gimana kodein? Pal. Kodein itu apa? PMF jam berapa? Narkotik, ya. Berarti nggak aman. Terus apa lagi tadi obatnya? Hipertensi. Kalau bronkodilatasi tadi obat asma ya. Obat yang sering-sering lagi apa? Tadi udah sebagian ya. Antibiotik pada kasus-kasus tertentu, DM dan lain-lain. Ada lagi yang mungkin diberikan pada ibu hamil apa lagi? Statin. Kalau NSAID aman nggak buat ibu hamil? Aspirin. Aman Nah, cuma dosis kecil. Makanya nanti nggak aman nih yang trimester berapa? Walaupun kecil nggak boleh aspirin. Justru kecil yang nggak boleh aja. Kan dia dosis kecil yang bikin Cencer. kencur. Kalau gede kan dia jadi anti inflamasi sama analgetik. Ya, maybe, anjay, maybe. Ya, cewek men, koloni coy. Kita nggak kebagian men. Siap 10 lebih kita bentar. Lebih. Sampai statin, tete. Lu mau minta apa gua kasih coy. Lu jual gua beli. Gua jual lu beli gak? Nangis ya. Jim, lu kalau gua jualan pisau lu beli gak Jim? Gua Kenapa Jim? Gue tuh danusan paling suka Risol sih. Risol. Itu top 3 lah danusan paling enak. Koceku 1. Gue Koceku 2 gue. Maksudnya enggak, maksud gua ini gua 3 yang setara gitu, yang kayak 1, 2, 3 gitu. Koceku, Risol Mayo, Risol. Enggak ada tire-nya. Kalau tiernya mungkin gua satu Risol Mayo, Koceku, terus Solo ketiga. Maksudnya kalau ada pilihan Koceku atau Solo, tendensi gua kan lebih banyak beli Koceku daripada beli Solo gitu loh. Kok lu apa tim 1, 2, 3 aja? Itu Risol. Itu Risol Mayo, Sosis Solo. Solo, Koceku. Tapi Koceku emang atau piscok sama sih. tapi top 3 emang gitu kan? Emang top 3 tuh gitu gak sih? Ya kalau sekarang tambah darcok lah, honorable mention nomor 4 kalau kata gue lah, juara harapan Kurang cuy darcok cuy. Tapi tahu bakso tuh kalau nggak ada cabenya juga kurang. Iya kan? Oh iya. Ini hujan lagi cuy, astagfirullah. Biarin aja, suka-suka dia lah. Ntar lagi deh minta PDHD mah ke Azura. Yang nanti jam kayak kemarin jam habis maghrib. Sama. Ini kan BTR lawan RRQ. Masih kalau kenapa? masih. Kal. Untuk di sini siapa? BTR RRQ atau BTR Liquid? Ada yang ngurus, ada yang BTR RRQ coy. Ini nggak ada yang ulang ini pasti. ke dalam kan juga Di sini BTR, nanti di sini baru RRQ liquid lagi. Nah iya coy. Maksudnya meremehkan Iron City deh. Lain di coy. Ini gue nggak ada yang ngulang. Kali ini nggak ada yang ngulang kan? Semuanya matchnya beda-beda. Kalau di sini BTR Liquid, ngulang lagi di sini. Ya, teori-teori nggak ada yang ngulang. Teori nggak ada rematch. Nanti ngulang lagi dong atau RRQ. Misalnya RRQ kalah. Berarti nanti lawan. Iya makanya RRQ menang di sini. RRQ Liquid. Nggak pernah. RRQ Liquid menang juga dong kalau RRQ. Tapi kalau yang upper kalau sama yang lower kan udah kalah sekalian. Maksudnya kayak nggak ada bedanya gitu tuh. Gue ngerti nggak sih kayak lo yang upper nih terus nih. Oh yang di final. Terus yang di upper yang turun ke lower gitu. Malas lu kamar konter berantakan. Kan emang dikasih 2 kesempatan kalau e-sport. Kan dia kalau ini kan final kan. Semua Water game cooler jadinya. Iya tapi kayak
lu bayangin terus nanti lu waktu di final yang benar-benar finalnya Ada beta tapi lu gak pakai kasur. kayak enak banget dong. Enggak dong. Enak banget. Lawan kan mainnya lebih banyak daripada kasur. Kalau mau beta pakai kasur, kalau mau Lo kasur pakai apa? beta. Tensinya tuh lebih panas di lower sebenarnya. Lawan kan main 3 kali. Hampir 4 malah kalau dari sini. Tapi kalau ya sih. Ada 4 kali kalau Tapi kalau upper 2 tapi kalau final tuh enggak 3 kan? Ya, Kan? adik-adik, saya ingatkan, saya sampaikan kembali ya. Jadi, tolong kerjasama kelasnya. Tolong kerjasama kelasnya supaya tabelnya bisa selesai minggu depan. Nah, tabelnya tadi kan nggak susah kan? Kan satu orang tadi atau per kelompok yang tadi masukin aja pakai Google Spread gitu. Ya, Google Spread itu jadi semuanya bisa ngisi. Kirim ke Ya. kita Tadi tabelnya gimana? berkelompok baris apa nih? Nama obat, terus kategorinya ABCDX ya, efeknya apa, kelompok baris 2 dari ya, belakang kanan. trimester keberapa, ya, Kevin. Aduh, jelas nggak? Jelas. Kalau ada yang kerjasamanya nggak baik, mau enaknya aja, ya lapor sama saya, ya. Nanti saya lapor sama itu. Fikri itu tandain tuh. Nah berarti minggu depan sudah ada tabelnya. Nanti saya buat soal berdasarkan tabel itu ya. Kalau nggak kerja, dua baris dari kakak belakang kelasnya kanan. pernah nggak nyuruh nyerahin ya udah saya mau saya aja bikin soalnya, ya. Nah, Oke. kelas. Ya, Kelompok 2 baris. saya tutup ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.